Viral, segala upaya untuk menjegal laju Anies Baswedan sebagai Capres 2024 tidak ada yang berhasil. Kini Anies dan Koalisi Perubahan menghadapi cara baru untuk mendowngrade popularitas dan elektabilitasnya, yaitu lewat lembaga survei. Bahkan hampir semua lembaga survei, Anies ada di urutan ketiga. Ditanya soal ini, Ketua Umum Partai Nasdem menjawab tidak percaya seraya bertanya, apa benar Anies ada di urutan ketiga? Sementara respon Anies terbaru justru membandingkan dengan hasil survei internal berbeda jauh. Makin aneh bin ajaib saja lembaga survei saat ini. Baru-baru ini, Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh meragukan hasil sejumlah lembaga survei yang menempatkan bakal calon presiden atau baca pres yang diusung Koalisi Perubahan Anies Baswedan ada di urutan ketiga. Lantas Surya Paloh bertanya, apakah benar apa yang digambarkan oleh katakanlah lembaga-lembaga survei yang menempatkan komposisi ranking Anies Baswedan tetap di urutan ketiga, kata Surya Paloh usai pertemuan Koalisi Perubahan di Jakarta, Kamis 24 Agustus 2023 malam. Hadir dalam pertemuan tersebut antara lain bakal calon presiden Koalisi Perubahan Anies Rashid Baswedan, Sekjen Partai Demokrat Teuku Rifki Harsha, Ketua DPP PKS Al-Muzammil Yusuf, Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya, dan anggota Tim 8 Sudirman Said. Surya Paloh mengatakan, hasil survei tersebut adalah salah satu poin yang dibahas dalam pertemuan Koalisi Perubahan pada Kamis malam. Dari apa yang kita pahami ini, terjadi diskusi yang cukup menarik. Sejujurnya, dengan segala hormat kita kepada lembaga-lembaga survei, banyak juga yang tidak tepatnya, ujarnya. Ia mengatakan hasil survei internal Koalisi Perubahan menunjukkan hasil yang berbeda. Ia memberikan pencerahan optimisme yang lebih tinggi, pungkas Surya Paloh. Sementara respon bakal calon presiden atau baca pres Koalisi Perubahan sendiri, Anies Baswedan, mengungkapkan hasil survei internal koalisi menunjukkan hasil yang berbeda dengan rilisan sejumlah lembaga survei. Oh ya, bedanya jauh sekali, kata Anies usai menghadiri pertemuan Koalisi Perubahan di Jakarta tersebut. Meski demikian, Anies enggan memberikan rincian lebih lanjut soal bagaimana hasil survei oleh internal Koalisi Perubahan. Namun Anies mengatakan, mana hasil survei yang tepat akan terungkap pada waktunya dan akan dicatat dalam sejarah. Ya nggak usah kita disclose lah, bedanya jauh sekali, dan justru itu membuat makanya kita cek laporan-laporan, kan masing-masing kita bikin, kita cross check, dan ya nanti biar sejarah nanti yang akan menjawabnya, ujar Anies. Sementara sebelumnya, ahli hukum tata negara yang sekaligus pengamat politik Refli Harun mengungkapkan ada lembaga survei yang sengaja usilin Anies Baswedan. Refli Harun memberikan kritik pada lembaga survei. Kritikan tersebut dia sampaikan lewat akun YouTube-nya Refli Harun dengan judul "Terbongkar Cara Lembaga Survei Main Rekayasa, Ketahuan Ngacir". Sebagaimana yang dikutip dari KBIus, Refli Harun membuat video tersebut setelah melihat pengakuan dari ekonom atau pengamat ekonomi Yanuar Rizki yang tak sengaja jadi sasaran responden dari lembaga survei. Lembaga survei itu, kata dia, juga merupakan salah satu lembaga survei teratas di Indonesia, namun tidak disebut mereknya.
Pengamat ekonomi tahu betul bagaimana itu. Untuk pertanyaan menguntungkan calon tertentu atau tak menguntungkan calon lain, ujarnya. Menurutnya, saat ini lembaga survei tersebut kepentok karena yang disurvei Yanuar Rizki, seorang ekonom, pengamat ekonomi yang paham betul. Maka jangan heran kalau misal si A tak pernah kampanye di luar, tak pernah terbukti mampu melakukan mobilisasi massa atau partisipasi, tetapi survei selalu baik, ujarnya lagi. Akan tetapi, kebalikannya yang terjadi jika si B misalnya hadir dan diterima secara baik, tetapi nomornya tak pernah nomor 1, sehingga ini menjadi persoalan. Kalau begitu, lembaga survei jadi parasit demokrasi. Lembaga ini dibayar, kemudian mengarahkan pada calon atau kandidat tertentu, tegasnya. Dia melanjutkan, lembaga survei sudah memiliki kecenderungan atau framing opini dengan pilihan berganda pada responden. Dari tuntutan pertanyaan, kita pun bisa menyimpulkan sosok mana yang ingin diangkat lembaga survei tersebut, tegas dia. Refli Harun kemudian mencontohkan pertanyaan potensial A ada terkait kinerja dengan opsi percaya atau tidak. Namun anehnya kemudian pada kandidat lain tak ada pertanyaan serupa seperti itu. Ini dalam kurung tanda tanya. A dalam kurung ini mungkin Anies. Jadi ketika untuk Anies ada 2 opsi percaya atau tidak, tetapi kandidat lain tak ada pertanyaan seperti itu, imbuhnya. Sebelumnya, hasil survei Political Weather Station atau PWS yang dirilis di Jakarta Kamis 24 Agustus menunjukkan mayoritas responden, yaitu 40,8% dari 1.200 orang memilih Prabowo Subianto sebagai pemimpin yang menggantikan Presiden RI Joko Widodo. Kemudian 35,6% memilih Ganjar Pranowo dan 19,5% memilih Anies Baswedan. Dalam survei Litbang Kompas, Ganjar Pranowo unggul dalam simulasi terbuka. Simulasi 10 nama, 5 nama hingga 3 nama. Saat simulasi terbuka, elektabilitas Ganjar Pranowo dipilih responden sebanyak 24,9%, Prabowo Subianto 24,6%, dan Anies Baswedan 12,7%. Dalam simulasi 10 nama, Ganjar Pranowo diketahui mendapatkan 29,6%. Sementara itu, Prabowo Subianto 27,1% dan Anies Baswedan 15,2%. Berikutnya, dalam simulasi 5 nama, Ganjar memperoleh suara sebesar 31,8%, Prabowo Subianto 27,8%, dan Anies Baswedan 15,6%. Dalam simulasi 3 nama, Ganjar mendapatkan elektabilitas 34,1%. Gubernur Jawa Tengah itu unggul dari Prabowo yang punya 31,3% dan Anies 19,2%.